Pada tahun 2004, di daerah terpencil di Pulau Ellesmere yang terletak di Nunavut, Kanada, sekelompok ahli paleontologi menemukan fosil yang mengubah cara kita memahami evolusi. Fosil tersebut dinamai Tiktaalik. Makhluk yang hidup sekitar 375 juta tahun yang lalu selama periode Devonian. Para peneliti melihat bahwa Tiktaalik bukanlah ikan biasa, melainkan sebuah bentuk transisi yang menunjukkan perubahan dari kehidupan di air ke kehidupan di darat. Penemuan ini menjadi kunci untuk memahami evolusi vertebrata, khususnya tetrapoda. Fosil ini mengungkapkan bagaimana makhluk purba beradaptasi untuk perlahan hidup di darat, memberikan wawasan mendalam tentang asal-usul hewan darat. Bagaimanakah pentingnya dari penemuan Tiktaalik? Dan seperti apa gambaran dari kehidupan hewan purba tersebut? Lebih dari 300 juta tahun lalu, sebuah skala waktu yang sangat-sangat lama. Dalam periode waktu tersebut, menjadi masa dimulainya transisi hewan-hewan menuju ke daratan. Salah satu temuan yang cukup penting yang berasal dari periode tersebut dan menjadi bukti tambahan tentang awal mula tetrapoda, Tiktaalik, adalah genus ikan purba dari periode Devon yang memiliki ciri-ciri mirip dengan amfibi awal. Tiktaalik sangat penting dalam studi evolusi karena ia dianggap sebagai fosil transisi yang menunjukkan perubahan dari dua habitat yang berbeda, yang mencerminkan perpaduan antara keduanya. Temuan ini bermula dari ekspedisi yang melelahkan selama bertahun-tahun. Dimulai pada tahun 1999, para peneliti melakukan ekspedisi di kawasan Kepulauan Arktik Kanada untuk mencari bukti evolusi hewan tetrapoda dari ikan bersirip lobus yang hidup pada periode Devon. Ekspedisi ini tidak sebentar. Setelah meneliti selama beberapa tahun dengan hanya sedikit keberhasilan dan dihadapkan dengan kondisi ekstrim di wilayah Arktik serta biaya yang mahal, barulah pada tahun 2004, yaitu tahun terakhir untuk ekspedisi tersebut, akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Setelah salah satu kru dari tim ekspedisi tersebut menemukan moncong seekor hewan berkepala pipih berbentuk huruf V menempel di dinding tebing di salah satu pulau bernama Pulau Ellesmere, yang awalnya dikira hanya sebuah fosil dari langfish. Segera setelahnya, serangkaian spesimen telah ditemukan di mana 3 diantaranya cukup lengkap, terdiri dari tengkorak, korset bahu, dan sirip. Semua spesimen tersebut diketahui mewakili satu spesies yang sama, yang kemudian diberi nama Tiktaalik rosae. Nama genusnya yaitu Tiktaalik diambil dari bahasa Inuktitut, yaitu bahasa tradisional yang digunakan di wilayah tempat fosil tersebut ditemukan, yang merujuk pada sebutan untuk ikan air tawar besar yang terlihat di perairan dangkal. Sementara nama spesiesnya rosae diberikan untuk menghormati seorang donatur anonim dari paleontologi Devon. 2 tahun kemudian, 3 orang peneliti yang terlibat dalam ekspedisi, yaitu Ted Daisler dari Philadelphia Academy of Natural Science, kemudian Neil Shubin dari University of Chicago, dan Faris Jenkins Jr. dari Harvard University, mendeskripsikan temuan tersebut di tahun 2006. Temuan Tiktaalik ini menjadi salah satu temuan penting dalam ilmu pengetahuan, khususnya paleontologi dan biologi. Bagaimana Tiktaalik dianggap sebagai the missing link? Tetrapoda adalah kelompok hewan yang mencakup semua amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Evolusi tetrapoda dimulai sekitar 400 juta tahun yang lalu pada periode Devon, dengan tetrapoda paling awal berevolusi dari ikan bersirip lobus. Transisi ini berlangsung selama sekitar 80 juta tahun, sebuah kurun waktu yang sangat lama.
hingga akhirnya menghasilkan vertebrata yang sepenuhnya hidup di darat. Selain Tiktaalik, sebenarnya fosil dari beberapa hewan peralihan antara ikan dan tetrapoda sudah beberapa kali ditemukan, tapi sebagian masih sangat mirip ikan dan sebagian lagi sangat mirip tetrapoda. Hingga akhirnya ditemukanlah Tiktaalik yang berada di tengah-tengah. Penemuan Tiktaalik mengisi celah dalam catatan fosil antara ikan dan tetrapoda. Sebelum Tiktaalik, fosil-fosil yang ditemukan cenderung lebih mirip dengan salah satu kelompok, baik ikan atau tetrapoda. Lalu, bila mereka seperti jembatan antara keduanya, di manakah posisi Tiktaalik dalam taksonomi? Tiktaalik diklasifikasikan ke dalam klad Sarcopterygi yang berisi berbagai ikan bersirip cuping atau lobus dan tetrapoda. Dalam klad ini juga berisi hewan transisi antara ikan dan tetrapoda lainnya selain Tiktaalik, seperti Eusthenopteron, Panderictis, Acanthostega, dan Ichthyostega. Sementara, ikan dari klad ini yang masih bertahan hingga sekarang ada langfish yang hidup di air tawar dan ikan kulakan yang hidup di dekat Kepulauan Komoro dan di Laut Indonesia. Sekarang kita coba melihat bagaimana Tiktaalik menunjukkan ciri fisik kunci yang unik. Salah satu ciri paling menonjol dari Tiktaalik adalah siripnya yang berotot. Berbeda dengan ikan pada umumnya yang memiliki sirip lembut dan tipis, sirip Tiktaalik lebih kuat dan berstruktur tebal. Siripnya ini telah membantu mengkontekstualisasikan asal-usul jari kaki dan anggota tubuh yang berfungsi untuk menopang badan. Sirip tersebut memiliki kerangka internal yang kuat, seperti tetrapoda, yang dikelilingi oleh jaringan sirip bertulang sederhana. Sirip ini memungkinkan Tiktaalik untuk menopang tubuhnya di perairan dangkal, atau bahkan di daratan berlumpur. Struktur dalam sirip ini mengandung tulang-tulang mirip dengan tulang humerus, radius, dan ulna pada tetrapoda, yang menunjukkan adaptasi menuju penggunaan seperti kaki. Ini adalah perbedaan struktur pada sirip ikan dan sirip Tiktaalik. Terlihat bagaimana perbedaan Tiktaalik dengan kebanyakan ikan saat ini. Kepala Tiktaalik juga layak untuk diperhatikan. Kepalanya berbentuk datar dengan mata yang terletak di bagian atas, yang mirip dengan buaya modern, bukan terletak di samping seperti ikan pada umumnya. Hal ini menunjukkan adaptasi untuk mengamati lingkungan di permukaan air. Selain itu, Tiktaalik memiliki rahang yang kuat dengan gigi tajam yang memungkinkan mereka untuk menangkap dan memakan mangsa dengan efektif, menunjukkan bahwa mereka adalah predator. Ciri unik lainnya adalah leher yang bisa bergerak. Pada kebanyakan ikan, kepala dan badan terhubung erat sehingga kepala tidak bisa bergerak bebas dari tubuh. Namun, Tiktaalik memiliki leher yang memungkinkannya menggerakkan kepala secara independen dari badannya. Fungsi-fungsi ini tidak semerta-merta hadir, tetapi sebagai bentuk yang mendukung kehidupan mereka di lingkungannya. Interpretasi sedimentologi dari formasi tempat Tiktaalik ditemukan menunjukkan bahwa hewan tersebut hidup di daratan rendah yang berkelok-kelok dan fluvial dalam sabuk iklim subtropis hingga tropis. Dan dengan habitat yang seperti ini, Tiktaalik mengembangkan mekanisme baru, gerakan kepala, pernapasan, dan dukungan tubuh yang memungkinkan ikan ini mengeksploitasi perairan dangkal dan bahkan habitat subaerial. Ini dapat dilihat dari tulang rusuk mereka yang memiliki fungsi berbeda dari yang diperlukan di lingkungan perairan dalam, di mana struktur-struktur ini membantu Tiktaalik untuk menopang tubuhnya. Banyak fitur khusus pada Tiktaalik terkait dengan perubahan respirasi atau simpelnya sistem pernapasan dibandingkan dengan Sarcopterygian yang lebih primitif. Tiktaalik merupakan bentuk transisi dalam evolusi dari penggunaan faring dan pompa operculum yang digunakan oleh ikan menuju mekanisme pemompaan bukal dan kosta yang digunakan oleh tetrapoda. Bicara soal sistem pernapasan, seperti saudaranya langfish yang masih ada sampai saat ini, Tiktaalik juga memiliki insang sekaligus kemungkinan adanya paru-paru. Meskipun fosil langsung dari paru-paru belum ditemukan, namun dari struktur tubuh yang terawetkan dalam fosil seperti pelat gular yang diperluas dan elemen brakanial yang kuat memperlihatkan ciri-ciri adanya paru-paru sebagai organ pernapasan
untuk menghirup oksigen dari udara. Tetapi, meskipun Tiktaalik telah dianggap sebagai temuan kunci dari evolusi tetrapoda, namun ada temuan lanjutan yang justru mempertanyakan tentang Tiktaalik sebagai fosil transisi dan memberikan pemahaman baru. Seperti apakah temuan tersebut? Pada tahun 2010, di sebuah tambang bernama Zakhelmi yang terletak di Polandia, ditemukan fosil bekas jejak kaki yang berusia sekitar 18 hingga 20 juta tahun lebih tua daripada Tiktaalik. Fosil jejak kaki ini terdiri dari banyak jalur dengan ukuran dan karakteristik yang berbeda, serta sejumlah besar jejak yang terisolasi, tergantung pada ukuran hewan, kondisi sedimen, dan pola gerakan. Beberapa jejak memiliki detail yang sangat jelas dan mungkin merupakan jejak asli. Jejak yang ditemukan di Polandia ini menunjukkan tetrapoda berukuran besar yang panjangnya melebihi 2 meter dan hidup di zona pasang surut hingga laguna di lingkungan sepanjang pantai selatan daratan Laurusia, sebuah daratan yang terbentuk selama periode Silur akhir dan periode Devon. Dengan ditemukannya jejak ini, menunjukkan bahwa hewan yang mampu berjalan sudah ada jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa transisi evolusi dari ikan ke tetrapoda mungkin telah terjadi lebih dahulu dan mungkin melibatkan banyak spesies transisi lainnya dari berbagai garis keturunan yang belum ditemukan. Lalu, apakah artinya Tiktaalik sudah tidak diperhatikan lagi sebagai fosil transisi? Dengan penemuan ini, kita semakin memahami bahwa evolusi adalah proses yang sangat kompleks dan berlapis-lapis. Tetapi, meskipun temuan jejak kaki dari Polandia ini telah mendorong pemahaman baru, namun hal tersebut tidak sepenuhnya meremehkan status Tiktaalik sebagai fosil transisi. Kenapa bisa seperti itu? Tiktaalik tetap merupakan fosil penting yang menunjukkan adaptasi transisi antara ikan dan tetrapoda. Mereka mungkin bukan satu-satunya, atau bahkan yang paling awal dalam garis keturunan yang mengarah ke tetrapoda modern. Namun, Tiktaalik tetap memberikan pengetahuan penting tentang adaptasi fisik yang memungkinkan untuk vertebrata pertama kali menjelajahi daratan. Sama seperti halnya Archaeopteryx pada evolusi burung, meskipun mungkin Tiktaalik bukan nenek moyang langsung dari hewan yang masih hidup saat ini, mereka memberikan bukti kuat tentang keberadaan hewan perantara antara berbagai jenis vertebrata yang sangat berbeda. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.